Halo teman-teman Luna Happy Family. Hari ini aku akan bahas mengenai makanan anjing yang paling cocok untuk anabul kita. Good morning. Wow, Pluto makan ya. Ini ngapain ini berdua? Heli kan udah punya sendiri. Kombil punya Venus. Good girl, Luna. Ayo, eat. Sebenarnya pro dan kontra ya kalau mau bahas tentang satu brand gitu, yang mana yang paling bagus, yang mana yang paling jelek, karena range-nya tuh luas banget. Dan juga belum lagi jenis-jenis makanan anjing itu ada banyak, ada yang dry food, wet food, raw food, cook food. Kalau aku sendiri, pilihan aku tuh jatuh ke dry food. Kenapa pilih dry food? Yang pertama, ringkes, baik dari segi masa simpan maupun penyajian. Yang paling simple, yang paling gampang. Terus yang kedua, nutrisinya seimbang. Nah, emang bener kalau dry food itu adalah makanan yang diproses. Aku nggak bilang itu bener-bener 100% sehat, tapi at least semua nutrisi yang terkandung di dalam situ itu udah ditakar khusus oleh para ahli. Yang ketiga itu masuk budget. Nah, ini yang paling penting, karena sia-sia aja kalau kita udah bahas gizi dan segala macam tapi akhir-akhirnya kita nggak mampu. Jadi salah satu alasan yang paling kuat juga kenapa aku pilih dry food adalah brand dry food itu banyak banget dan aku tinggal pilih aja yang mana yang masuk ke kantong aku. Tapi misalnya anjing aku nggak sampai 4 ekor kayak sekarang, mungkin cuma 1 atau 2, kemungkinan aku juga mungkin bakal pilih cook food atau raw food. Tapi untuk situasi sekarang ya, yang paling cocok untuk aku adalah dry food. Oke, aku akan bahas gimana cara aku memilih dog food ya. Untuk brand sendiri, aku udah pernah nyobain 3 jenis brand. Yang pertama itu Royal Canin. Royal Canin ini biasa banyak di pet shop lokal. Jadi aku bisa dibilang paling sering beli Royal Canin karena cara dapetinnya gampang banget dan anabul aku juga suka. Yang kedua itu Iscan, yang ketiga adalah Bravery. Iscan dan Bravery ini aku harus beli dari luar kota dan dikirim ke sini via kargo. Jadi kalau misalnya Royal Canin emang bener-bener lagi nggak ada, baru aku opsi yang kedua sama ketiga baru beli Iscan atau Bravery. Sebenarnya makanan anjing yang kayak gimana sih yang masuk kategori bagus menurut aku ya? Yang pertama itu adalah yang pasti nggak menyebabkan alergi untuk anjing kita. Nah, alergi kayak gimana? Misalnya kalau kita lihat anjing kita tuh makan satu makanan ini atau baru diganti makanannya terus menimbulkan efek-efek, misalnya dia jadi gatel-gatel, kulitnya merah-merah, ada kemungkinan dia nggak cocok sama makanan itu. Yang kedua, memberikan energi yang cukup. Jadi ya kalau misalnya dia makannya cukup, anjing kita pun bakal kelihatannya ya sehat, seger, ya intinya nggak lemas lah gitu. Yang ketiga, bulunya tuh sehat dan berkilau. Jadi daripada kita terlalu terpaku sama brandnya, untuk pilih dog food yang baik itu ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangin. Yang pertama itu adalah umur, karakter, dan ukuran anjing kalian. Nah, kalau dari segi umur ya jelas ya, kalau misalnya puppy itu dia masih masa pertumbuhan. Tapi kalau anjing kalian udah tua, udah senior, yang masuk kategori senior itu adalah 7 tahun ke atas ya. Ya, jadi kebutuhan antara puppy dan senior dog atau adult dog itu sangat-sangat berbeda. Dan tadi itu aku sebut lagi karakter. Kalau karakter itu misal anjing kalian tuh anjingnya aktif, itu otomatis mereka memerlukan makanan yang kalorinya lebih tinggi dibanding anjing yang kerjanya misalnya goler-goleran doang. Otomatis dia nggak terlalu butuh makanan yang kalorinya tinggi. Kalau enggak ya nggak kebuang gitu kan. Terus ukuran, kebutuhan gizi anjing yang ukurannya gede sama anjing yang ukuran kecil itu beda-beda. Anjing yang gede biasanya membutuhkan asupan kalsium yang lebih banyak daripada anjing yang kecil karena mereka lebih rawan untuk kena masalah-masalah di tulang, persendian, dan segala macam. Makanya ada beberapa brand itu mereka membuat dog food mereka itu berdasarkan breed gitu. Yang kedua itu adalah pelajarin ingredientsnya atau bahan-bahan di belakang kemasan.
Nah, kalau punya aku sendiri, kebetulan sekarang aku lagi pakai yang Braver ini. Biasa bahan-bahannya ada terlampir di belakang atau di samping. Jadi kalian harus liatin dulu ya, apa aja yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk teman-teman ketahui dulu sebelumnya, anjing itu adalah hewan omnivora ya, bukan karnivora seperti kucing. Jadi mereka butuh daging, sayur, buah, biji-bijian, dan lemak untuk pencernaan yang sehat. Kecuali di kasus-kasus tertentu di mana ada anjing-anjing yang alergi parah terhadap jenis-jenis daging, dan bisa aja disaranin sama dokter untuk mengkonsumsi makanan anjing yang vegetarian ya. Nah, kita langsung lihat aja ya untuk di kemasan belakang. Hal pertama yang perlu kalian perhatiin itu adalah pastiin bahan pertama yang disebutin di ingredients ini bukan semua hal yang lain kecuali daging. Nah, kalau di sini ini bahan pertamanya adalah dehydrated chicken meat, yang berarti bahan utama dari makanan anjing ini adalah daging ayam yang dikeringkan. Terus di dalamnya juga bahkan ada essential oils, oregano, cinnamon, clove, thyme, rosemary, peppermint, green tea. Emang di sini ada bahasa-bahasa vitamin-vitamin yang mungkin kita nggak tahu. Itu kalau kalian rajin boleh di-googlein satu persatu. Tapi ya semakin banyak hal-hal yang kita bisa baca di situ, hal-hal yang kita bisa ngerti kayak oregano, mint, essential oil, itu kan kita paham. Sweet potato, beet, itu kan kita ngerti kan. Nah, tapi kalau bahasanya semuanya bahasa-bahasa lab, berarti ya terlalu banyak hal-hal yang dibuat-buat gitu. Tapi kalau banyakkan hal-hal yang kita bisa ngerti, kita bisa paham, berarti ya harusnya lebih natural. Nah, kalian juga mesti pastiin bahan pertama yang disebutin tadi, ini kan chicken meat. Jangan sampai bahan pertama itu yang ada adalah kayak nasi atau jagung, karena nasi atau jagung tuh emang karbohidrat. Tapi di sini karbohidrat itu fungsinya sebagai energi tambahan untuk anabol. Jadi kalau kayak kita misalnya makan nasi sama lauk pauk, tapi kalau anjing itu makannya daging, nasi itu jadi lauk pauk kayak gitu. Jadi itu bukan makanan yang utama untuk mereka. Di sini juga ada analytic constituents-nya. Ada protein 26%, crude fat 15%, crude fiber 2,5%, dan lain-lain. Intinya paling sering ya aku perhatiin itu adalah tingkat proteinnya. Karena tingkat protein itu serendah-rendahnya adalah 18%. Karena kekurangan protein itu bahaya banget. Protein itu berfungsi untuk sumber energi utama dan pembentukan tulang, otot, dan sendi. Makanya biasanya kalau makanan untuk papi juga tingkat proteinnya lebih tinggi karena mereka masih masa pertumbuhan. Yang ketiga, nggak harus grain free. Nah, aku sering banget lihat bahwa makanan-makanan anjing di luar sana itu banyak banget yang melabelin diri grain free, dan itu tuh pasti harganya lebih mahal daripada makanan yang biasa. Karena kebanyakan orang tuh berpikir bahwa oh, grain free itu pasti lebih bagus ya, lebih nggak alergian gitu. Tapi padahal belum tentu loh. Sebenarnya grain itu yang artinya biji-bijian, itu kayak nasi, jagung, dan semuanya yang tadi aku sebutin, itu semua baik untuk anjing asal bukan dijadiin yang utama. Dan kebanyakan kasus alergi di anjing juga sebenarnya itu aku baca-baca lebih banyak anjing tuh alergi sama dagingnya, jenis dagingnya. Kebanyakan sapi kalau nggak ayam. Nah, makanya sekarang ada varian-varian tuh banyak. Ada yang salmon, ada yang lamb, domba. Jadi ya kalau anjing kalian mengalami alergi, sebelum suspek ke grainsnya, lebih baik kalian coba ganti dulu ke jenis daging yang lain. Nah, setelah perhatiin 3 poin tadi, baru kalian bisa pilih dog food mana yang paling cocok untuk anjing kalian. Jadi aku nggak saranin untuk sekedar beli dog food itu yang paling mahal pasti paling bagus, belum tentu. Walaupun emang kalau lebih mahal harusnya lebih bagus ya. Tapi ya kalaupun kalian nggak beli yang paling mahal, asal itu udah cukup nutritional values-nya untuk anjing kalian, ya itu udah baik.
Semoga video ini bisa membantu buat semua teman-teman yang mungkin lagi bingung juga nentuin makanan rajin yang mana sih yang bagus. Jangan lupa di like dan subscribe channel Luna Happy Family, dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain. Makasih untuk semua teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.